Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Kali ini kita akan bahas surah At-Takatsur. Surah At-Takatsur ada yang berpendapat turun di Makkah. Ada juga yang berpendapat turun di Madinah. Surah ini intinya mengecam orang-orang yang bermegah-megah, berbangga-bangga, kebanggaan yang bukan pada tempatnya dia berbangga, yang berlomba-lomba, bersaing, memperbanyak hal-hal, walaupun hal-hal itu baik, tetapi melengahkan dia dari hal yang penting atau yang lebih baik. Mari kita lihat Alhaakumut Takatsur. Alhaakum terambil dari kata Allahu. Allahu itu adalah mengerjakan suatu pekerjaan dengan mengerjakan dengan mengabaikan sesuatu yang lebih penting. Atau mengerjakan suatu hal yang buruk dengan mengabaikan yang baik. Kata Allahu itu sebenarnya terambil, kita tahu itu apa, supaya menjadi jelas ini pengertian Allahu. Biasa kita menumbuk, ada di pedesaan orang numbuk padi, ada tempatnya kan, lesung atau lumbuk, lesung ya, tumbuk, tiba-tiba dia berhenti karena sudah selesai tumbukannya, dia kerja yang lain, dia keluarkan itu, dia kerja yang lain, itu namanya lahu. Jadi bisa kita terjemahkan melengahkan kau. Apa yang melengahkan itu? Menurut ayat ini at-takatsur. Takatsur terambil dari kata kasrah, artinya banyak. Tetapi patron kata ini menggambarkan dua pihak atau lebih. Sehingga Alhaakumut Takatsur artinya telah melengahkan kamu, perlombaan kamu dengan orang lain dalam hal memperbanyak. Tidak dijelaskan memperbanyak apa. Apa setiap memperbanyak dilarang? Kita katakan belum tentu. Apa setiap persaingan dilarang? Belum tentu. Nah, kalau kita merujuk pada ayat-ayat Al-Quran, paling tidak ada disebutkan beberapa hal yang menjadikan orang lengah. Fadharhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal. Itu satu ayat. Biarkan orang-orang durhaka itu makan, bersenang-senang, dan menjadikan angan-angan kosong melengahkan dia. Ada orang punya angan-angan macam-macam. Itu sebabnya perjudian tidak boleh. Antara lain sebabnya karena orang selalu berangan-angan. Oh ini dapat ini, padahal angan-angan yang kosong. Ada orang berangan-angan. Oke deh, tidak apa-apa saya melakukan ini. Besok kan saya akan dapat itu. Itu paling tinggi di atas kertas. Barangkali di atas kertas pun tidak. Itu salah satu penyebab kelengahan. Yang kedua, penyebab kelengahan itu juga menjadikan biasa orang lengah meninggalkan sesuatu yang penting adalah tijaratun au bay'. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah. Ada orang-orang yang dipuji Allah karena perdagangan dan hubungan timbal balik, interaksi seperti jual beli tidak melengahkan mereka. Itu orang kalau sudah asyik dagang bisa-bisa lengah dari kewajibannya, tidak mau sholat, tidak mau, iya kan? Orang bay' itu sebenarnya jual beli, tapi jual beli itu tidak harus dalam bentuk membeli dan menjual. Interaksi itu juga jual beli. Ada orang duduk ngobrol berlama-lama berinteraksi bisa lengah. Nah, apalagi yang melengahkan? La tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Yang biasa melengahkan orang itu juga harta bendanya.
apalagi anaknya. Nah, ini yang disebut oleh Al-Quran melengahkan, atau faktor-faktor yang bisa melengahkan. Nah, apalagi kalau persaingan berusaha memperbanyak ini, itu lebih-lebih bisa melengahkan. Ada orang mau kerja terus, perdagangan terus, mau perbanyak anak, nah, mau ini, itu semua faktor-faktor yang bisa melengahkan. Nah, hanya saya ingin garis bawahi, sekali lagi saya ingin kembali, bahwa sebenarnya Allah tidak melarang kita memperbanyak sesuatu. Asal itu tidak melengahkan kita. Dan yang digarisbawahinya, yang bisa melengahkan itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan duniawi. Karena itu yang menimbulkan persaingan tidak sehat. Kalau hal-hal yang berkaitan dengan akhirat, itu bagus kita bersaing. Ya kan? Karena apa yang berkaitan dengan akhirat tidak menimbulkan persaingan tidak sehat. Kenapa tidak menimbulkan persaingan tidak sehat? Itu disebabkan karena kenikmatan akhirat itu tidak terbatas. Tapi kalau yang dunia, semua terbatas. Ada orang bersaing menyangkut kedudukan. Mau jadi apa? Mau jadi presiden Indonesia misalnya. Orang cuma satu, bisa bersaing. Mau dapat kedudukan, jadi bupati, jadi gubernur, itu terbatas. Mau dapat uang yang banyak, terbatas. Sehingga keterbatasan ini bisa menimbulkan persaingan yang tidak sehat. Nah, dulu mereka itu bersaing. Nah, di sini diisyaratkan hatta zurtumul maqabir. Nah, kita mau lihat ini apa artinya hatta zurtumul maqabir. Hatta bisa berarti sehingga. Bisa juga berarti sampai-sampai. Nah, kita lihat artinya sekarang, kita terjemahkan. Kamu bersaing secara tidak sehat, ingin memperbanyak pengikut, ingin memperbanyak harta, sampai-sampai dalam konteks ingin bermegah-megah dan bersaing itu, kamu pergi ke kuburan. Bagaimana itu pergi ke kuburan? Ini dulu pengikut saya, ini ayah saya yang hebat, oh ini lihat kuburannya hebat sekali. Sampai-sampai karena ingin bermegah-megah menyangkut kehidupan dunia ini, sampai-sampai mereka pergi ke kuburan. Itu kalau kita artikan hatta, sampai-sampai. Kalau kita artikan hatta dengan arti sehingga, itu artinya kamu kalau sudah dilengahkan oleh ini, tidak berhenti kamu bersaing, sehingga sampai kamu ziarah ke kubur. Ziarah ke kubur di sini artinya sampai kamu mati. Persaingan tidak sehat itu, kalau sudah melengahkan orang, menjadikan dia lupa segala sesuatu, dan itu baru bisa berakhir kalau dia mati. Nah, jadi zurtumul maqabir bisa diartikan pergi berziarah ke kubur dalam keadaan hidup, dan melihat itu kuburan, menghitung ini pengikut saya. Ini dulu saya punya orang tua yang hebat, ini sekarang kuburannya begitu. Bisa juga berarti kelengahan ini tidak berakhir kecuali kalau kamu ziarah ke kubur. Satu hal lagi yang saya ingin katakan. Ziarah itu digunakan untuk kunjungan singkat. Nah, kalau kita artikan ziarah di sini pergi ke kubur, itu kan tidak ada orang mau lama-lama ziarah kubur, ya. Nah, tapi kalau kita artikan bahwa zurtumul maqabir itu artinya sampai kamu mati, itu berarti keberadaan seorang di dalam kubur singkat, tidak lama. Karena dia gunakan kata ziarah. Dan ini juga berarti bahwa ada kehidupan dalam kubur. Ada kehidupan dalam kubur. Ini salah satu ayat yang dijadikan oleh ulama sebagai bukti bahwa ada yang dinamai nikmat kubur, ada yang dinamai siksa kubur. Oke, kita lanjutkan ayat kita. Kalla
saufa ta'lamun, summa kalla saufa ta'lamun. Kalla di sini bisa berarti hati-hatilah. Hei, yang bersaing, hati-hati. Saufa ta'lamun, kamu pasti akan tahu akibat ulahmu bersaing secara tidak sehat. Baru diulangi lagi, summa kalla saufa ta'lamun. Biasanya kata summa itu menunjukkan tingkat. Nah, ada yang berkata di sini, saufa ta'lamun yang pertama, ancaman akan ada siksa di alam kubur. Ya toh? Kemudian, ada tingkat siksa yang lebih tinggi lagi kapan? Di akhirat. Karena di alam kubur itu, siksa dan nikmat baru panjar. Baru panjar. Allah melukiskan Fir'aun di dalam Al-Quran, memerintahkan kepada malaikat, wahai para malaikat, tunjukkan kepada Fir'aun tempatnya setiap pagi dan petang. Dan kalau masuk kiamat, kalau datang kiamat, masukkan dia ke api neraka. Nah, jadi itu bagian dari siksa. Nah, di sini ada yang mengartikan, kalla, hati-hatilah, kamu akan tahu akibatnya itu. Pengetahuan yang pertama di alam kubur, pengetahuan yang kedua di akhirat. Ada juga yang mengartikan kalla berarti tidak. Hai manusia, tidak seharusnya demikian sikap kamu. Nah, jadi bukan ancaman. Tidak seharusnya kamu itu bersaing secara tidak sehat. Tidak seharusnya kamu itu bermegah-megah. Baik, kita lanjutkan. Kalla sawfa ta'lamuna thumma kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Kalau kamu mengetahui dengan ilmul yakin, dengan pengetahuan yang penuh, yang tidak ada keraguan di dalamnya. Apa kalau kamu mengetahui pengetahuannya? Ada yang mengatakan, la tarawunnal jahim, pasti kamu akan melihat dengan mata kepala atau mata hati neraka itu. Nah, tapi ada banyak ulama berkata bukan begitu maknanya. Maknanya, kalau kamu memang memiliki keyakinan, pengetahuan yang didasarkan pada keyakinan yang kuat, pasti kamu tidak akan bersaing secara tidak sehat. Jadi orang yang bersaing secara tidak sehat, yang menumpuk-numpuk harta dengan jalan yang tidak benar, itu sebenarnya orang itu tidak mempunyai keyakinan yang benar. Tidak mempunyai ilmu yakin. Nah, baru sesudah itu Allah berfirman, la tarawunnal jahim. Jadi tidak berkaitan dengan sebelumnya. Ini pendapat yang kedua. Kamu pasti akan melihat neraka. Kapan itu orang lihat neraka? Di hari kemudian. Semua orang akan lihat neraka. Bahkan semua orang akan lewat di neraka. In minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Tidak seorang pun di antara kamu harus lewat. Karena neraka ada di bawah sini, ini jembatan itu. Orang lewat di sini. Ada yang lewat jatuh. Ada yang lewat selamat. Itu dikatakan la tarawunnal jahim, thumma la tarawunnaha ainal yaqin, thumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Nah, saya ingin terangkan di sini ayat ini ada menyebut ilmul yakin, ada yang menyebut ainul yakin. Di ayat lain ada hakul yakin. Apa bedanya itu? Saya bertanya, Anda pernah ke Moskow? Tidak pernah. Ibu? Belum pernah. Yakin tidak ada Moskow? Dari mana tahu? Karena mendengar banyak. Ini namanya ilmul yakin. Ada orang yang pernah lewat di sana. Dia sudah pernah lihat Moskow. Dia sudah pernah lewat New York. Orang yang pernah lihat dengan mata kepala, itu lebih tinggi tingkat keyakinannya daripada yang sekedar mendengar. Itu namanya ainul yakin. Orang yang pernah tinggal di sana, tahu seluk-beluknya, itu namanya hakul yakin. Nah, lau ta'lamuna ilmal yakin, kalau keyakinan kamu itu kukuh, walaupun hanya baru tingkat pengetahuan, kamu tidak akan bersaing. Ingat, kamu nanti pasti akan melihat neraka.
latarawunnal jahim, thumma latarawunnaha 'ainal yaqin. Kamu pasti akan melihatnya dengan mata kepala. Ada yang hanya melihat dengan mata kepala, mampir. Ada yang hakul yakin, dia udah masuk, oh ini dia neraka. Kata, thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Kemudian ada yang lebih ngeri daripada lewat di atas neraka, daripada melihat neraka. Apa itu? Ketika Allah meminta pertanggungan jawab kamu. Nah, na'im. Banyak ulama mengartikan na'im nikmat dunia. Ada seorang waktu turun ayat ini, dalam satu riwayat waktu turun ayat ini berkata pada Nabi, saya tidak bakal dimintai tanggung jawab. Kenapa? Hidup saya enggak pernah mendapat nikmat. Saya sengsara terus. Terus Nabi bertanya, kamu pernah enggak merasakan angin sepoi? Pernah. Oh, itu nikmat. Pernah tidak kamu menghirup udara? Pernah enggak kamu minum air yang dingin? Pernah. Itu semua akan dimintai tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu jadi ini berarti apa yang ada di sekeliling kita, apalagi yang berada di dalam genggaman tangan kita, itu semua akan dimintai. Kamu apakan itu? Orang ditanyakan, dari mana kamu peroleh rezeki dan kamu gunakan untuk apa rezeki itu? Itu arti pertama, latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Ada pendapat lain begini. Kalau kita merujuk kepada ayat-ayat Al-Qur'an yang menggunakan kata na'im, itu sebenarnya berbicara tentang nikmat akhirat, bukan tentang nikmat dunia. Wa idza ra'aita samma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Kalau kamu memandang ke sana, kamu akan mendapatkan ke sana, yakni ke akhirat, ke sorga, kamu akan lihat na'im. Nah, kita katakan jannatu na'im. Jadi kata na'im dalam Al-Quran digunakan untuk kenikmatan duniawi. Nah, kalau begitu apa artinya? Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Nah, kita lihat sekarang. Allah seakan-akan akan berfirman seperti ini. Kamu tuh nanti akan ditanya, bagaimana sih sikap kamu terhadap nikmat akhirat? Apakah kamu menganggap nikmat akhirat itu lebih rendah mutunya dari nikmat dunia? Orang yang berlomba-lomba meraih sebanyak mungkin nikmat duniawi secara tidak sah, bersaing secara tidak sehat, itu kira-kira menganggap nikmat dunia ini lebih hebat dari nikmat akhirat? Kelihatannya seperti itu. Sebab kalau dia anggap nikmat akhirat lebih hebat, dia tidak akan bersaing secara tidak sehat. Nah, setiap orang yang bersaing secara tidak sehat, memperbanyak harta, memperbanyak pengikut, memperbanyak segala sesuatu, salah satu yang akan ditanyakan padanya dalam bentuk kecaman, bagaimana sih sikap kamu waktu di dunia itu? Kamu tidak percaya ya ada nikmat akhirat. Kamu tidak percaya ya bahwa nikmat akhirat itu lebih hebat dari nikmat dunia. Nah, itu yang ditanyakan, dan pertanyaan itu bukan lagi dalam bentuk ingin tahu. Malaikat tidak bertanya untuk ingin tahu. Malaikat bertanya untuk mengecam, karena jangankan malaikat, yang bersangkutan sendiri sudah tahu bahwa memang dia lengah ketika itu. Baik, mungkin kita bisa menyimpulkan ini pesan dari surah At-Takasur. Pesannya yang pertama adalah silahkan berlomba-lomba untuk memperoleh sebanyak mungkin kenikmatan duniawi, harta duniawi, tidak dilarang. Asal jangan tujuannya bermegah-megah, dan jangan juga itu diraih dalam suatu cara yang tidak dibenarkan agama. Ini satu. Mau jadi orang yang paling kaya di dunia, silahkan. Tetapi dalam koridor. Itu yang pertama. Yang kedua, kelengahan itu bisa menjangkiti seseorang apabila dia mengikuti hawa nafsunya untuk memperbanyak-banyak harta secara tidak sah.
Itu yang kedua. Yang ketiga, dari surah kita ini, kita bisa menyatakan bahwa setiap nikmat yang diperoleh seseorang di dalam kehidupan dunia ini, walaupun sekecil apapun, itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sebabnya dikatakan setiap jengkal tanah yang terhampar di bumi ini, setiap angin sepoi yang bertiup, setiap tetes hujan, itu semua akan dimintai tanggung jawab oleh Allah. Kamu apakan ini? Kita ini sebagai bangsa saya kira terlalu banyak yang akan dituntut tanggung jawab kita. Itu laut kita apakan. Itu udara kita apakan. Itu sebagai bangsa, sebagai pribadi pun demikian. Dan yang terakhir, dari kesimpulan ini, kalau kita mengambil penafsiran yang lain, bahwa kelak akan ditanyakan bagaimana sikap kita menyangkut kehidupan akhirat. Benar-benar percaya atau tidak. Saya kira itu bagian kesimpulan dari surah At-Takatsur ini. Baiklah, kita cukupkan. Insya Allah kita bertemu pada episode yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.